Bilal, wahai Bilal, tengok apakah Alqamah sudah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu ditengok, benar, ternyata Alqamah sudah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kemudian sahabat Bilal berkata dengan para sahabat yang hadir kala itu, saksikanlah wahai sahabat-sahabatku, betapa dahsyatnya dosa seorang anak yang mendahulukan kepentingan istrinya di atas kepentingan orang tuanya. Kemudian yang terakhir Mas Indra, nasihat yang kedua, meskipun kita menjadi seorang suami, menjadi seorang kepala rumah tangga, kita pemimpin, kita boleh ngatur istri kita, jangan ngatur semau-mau. Istrimu adalah titipan, istrimu adalah pemberian dari orang tuanya yang selama ini engkau tidak tahu bagaimana orang tua susahnya membesarkan Mbak Husnul. Dari mulai dikandungnya 9 bulan 10 hari lamanya, dilahirkannya, antara hidup dan mati perjuangan seorang ibu melahirkan. Begitu lahir, dibesarkan, dididik, disekolahkan sampai dia bisa dandan sendiri dan cantik jelita seperti hari ini. Begitu sudah cantik, sudah enak ya Mas Indra, tinggal enaknya aja. Begitu sudah dewasa, dinikah, boleh diambil pulang, boleh diambil dibawa pulang, boleh diapa-apain. Enak bener loh Mas. Melahirkan tidak, mendidik tidak, membiayai sekolahnya tidak. Begitu sudah dinikah, qabiltu, saya terima nikah dan kawinnya. Begitu sudah dilafatkan lafaz ijab qabul, sah jadi istri Mas Indra. Boleh diapa-apain. Makanya ingat, istri itu titipan. Orang tua itu sebenarnya perih, antara senang dan sedih. Senangnya di mana? Senang anak saya laku, anak saya diambil orang, anak saya bahagia ketemu jodohnya. Tapi di sisi lain orang tua juga sedih, bertanya-tanya, khawatir, ya Allah, anakku Husnul sekarang sudah diambil oleh Nak Indra. Apakah Nak Indra bisa memberikan kasih sayang sebagaimana kasih sayang yang pernah aku berikan kepada Husnul ketika Husnul masih bersama dengan kami? Apakah Nak Indra bisa merawat Husnul sebagaimana dulu ketika Husnul masih bersama kami? Ketika sakit, Husnul itu kalau sakit kepala biasanya minum puir 16 misalnya. Kalau sakit punggung biasanya dikasih salon pas misalnya. Kami tahu perawatan terbaik untuk Husnul. Apakah nanti Nak Indra juga tahu bagaimana cara merawat Husnul ketika Husnul sakit dan lain sebagainya? Maka Mas Indra, istri adalah amanah, tolong dijaga dengan sebaik mungkin. Jangan kau sia-siakan, jangan kau sakiti lahir dan batinnya. Paham? Bapak, Ibu, dan hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa sudah hampir sejam saya berbicara. Tidak perlu panjang lebar, tadi niatnya mau 10 menit saja karena perut sudah semakin keroncongan, sementara hidangan sudah menunggu di belakang. Alangkah lebih cepat, lebih baik ya. Ya, bukan Bapak Ibu aja yang lapar, saya juga lapar tahu. Bapak Ibu kan tinggal nyimak, saya ini teriak-teriak. Hadirin wa hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ada satu pesan yang begitu menohok. Ini berlaku untuk pengantin baru dan pengantin lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri adalah pakaian bagi laki-laki, laki-laki adalah pakaian bagi istri. Istri pakaian bagi laki-laki, laki-laki pakaian bagi istri. Maksudnya apa? Pakaian itu adalah alat untuk menutup aurat. Bapak Ibu kalau nggak pakai baju malu nggak? Malu ya. Tapi kalau di kamar mah pengennya nggak pakai baju ya. Pakaian bagi laki-laki, laki-laki pakaian bagi perempuan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah suami istri itu sepasang
yang harus saling menutupi kekurangan satu sama lain. Kalau Mas Indra punya kekurangan, Mbak Husnul silakan tutupi. Sebaliknya kalau Mbak Husnul ada kekurangan, Mas Indra melengkapi dan tutupi. Jangan kau ceritakan kekurangan pasanganmu dengan siapapun. Kalau nanti di rumah tanggamu Mas Indra, Mbak Husnul ketemu ada masalah, namanya rumah tangga ya, gak selamanya tenang. Ini Bapak Ibu yang sudah lebih dulu pasti pernah merasakan guncangan, ujian, cobaan berumah tangga. Nanti Mas Indra juga bakal ketemu batu, kerikil, hujan, badai, pasti ada nanti datang silih berganti. Nggak apa-apa, hadapi. Yang penting kalau lagi ada masalah, jangan sampai curhat ke orang lain, apalagi orang lain itu adalah lawan jenis. Ini masalah pertama kan timbul. Mas Indra kalau punya masalah, jangan curhat ke teman, apalagi temannya perempuan. Begitupun sebaliknya Mbak Husnul, kalau ada masalah jangan curhat ke temannya, apalagi temannya laki-laki. Kalau sudah perempuan curhat sama laki-laki, ini pintu pertama setan bakal masuk. Sebaliknya, laki-laki punya masalah sama istri, kok cerita sama perempuan, apalagi istri orang, ini akan membuka, menjadi celah pertama setan akan masuk mengganggu rumah tangga kita. Kalau mentok gimana? Kalau mentok pengen cerita, terpaksa harus cerita, maka ceritalah sama orang tua. Jangan cerita sama yang lain. Orang lain itu nanti ngasih solusi enggak, tepuk tangan iya, habis itu cerita-cerita lagi sama temennya. Jangan dikira di tengah-tengah kebahagiaan kita ini semua orang bahagia. Kullu dzi ni'matin mahsudun. Di setiap kebahagiaan ada hasad, ada orang yang benci. Di tengah-tengah kebahagiaan yang kita miliki, ada orang yang nggak senang sama kebahagiaan kita. Ada orang hasad. Apa itu hasad? Hasad itu gampangannya begini, susah ngelihat orang senang, tapi senang ngelihat orang lain susah. Ada tetangganya naik dikit, dia gelisah. Ada tetangganya beli kipas angin, dia yang muter-muter. Ada tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Ada tetangganya yang beli mobil baru, dia masuk ambulan. Ada tetangganya bangun rumah tingkat 2 lantai, dia masuk kuburan. Kenapa? Karena senang melihat orang lain susah, tapi susah melihat orang lain senang. Apalagi curhatan di Facebook. Wow, ya Allah, suamiku 2 hari nggak pulang-pulang, padahal lagi lembur. Karena Husnul bilang begitu, akhirnya temennya yang laki-laki, apa barangkali mantannya waktu sekolah dulu, messenger. Emang kemarin saya ngeliat suami kamu itu lagi jalan sama perempuan depan diskotik, padahal lagi kerja. Makanya kalau ada masalah jangan curhat, apalagi curhatnya di medsos, di Facebook. Ini anak-anak sekarang kan gampang lebay, dikit-dikit curhatnya di Facebook. Ada masalah curhat di Facebook, lagi jatuh cinta curhat di Facebook. Oh, di Facebook dia bikin status, demi kamu lautan luas kan ku seberani, gunung tinggi kan ku daki, masjid ku lewati. Masya Allah ya. Yang perempuan juga sama, mentang-mentang sudah jomblo bertahun-tahun nggak dapat pasangan, dia bikin status di Facebook. Ya Allah, berikan aku imam yang baik ya Allah. Begitu datang Pak Ustadz, nggak mau dia sama Ustadz. Katanya mau imam yang baik. Imam yang baik itu ya Pak Ustadz. Tadi ya maharnya beduk, makanya dia kagak mau. Maka hadirin, hadirat, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pasangan suami istri itu adalah pakaian satu sama lain. Maka ketika berumah tangga Mas Indra dan Mbak Husnul harus bisa menutupi kekurangan satu sama lain. Kalau punya masalah
Kalau ada masalah di rumah tangga kalian, tahan, jangan cerita. Kalau terpaksa cerita, ceritalah sama orang tua. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan, yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diingat, terutama untuk pengantin baru, termasuk kita juga pengantin lama, khususnya saya pribadi. Saya juga belum baik rumah tangganya, tetapi mudah-mudahan dengan memberikan tausiah, saya terus belajar untuk menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Ikan sepat, ikan gabus berenang di air tawar lebih cepat, lebih bagus karena saya sudah lapar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah rupanya doa. Double berarti gitu. Bapak Ibu hadirin, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya menengadahkan tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa li ridha ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa li husulil maqasid في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.